Bayangkan Anda mengirim sekitar 155 pesawat tempur ke wilayah udara musuh. Wilayah yang sangat tidak bersahabat ya. Benar sekali. Terus Anda terpaksa meledakkan pesawat kargo raksasa milik Anda sendiri, pesawat yang harganya ratusan juta dolar di tengah padang pasir, dan belum cukup sampai di situ, Anda memaksa para mekanik untuk merombak total sistem hidrolik helikopter tempur. Hanya dalam waktu 10 menit. Ya, 10 menit. Di bawah ancaman musuh yang terus mendekat. Semuanya itu dilakukan cuman untuk menjemput satu orang. Terdengar kayak naskah film aksi Hollywood yang terlalu berlebihan kan? Persis, gila banget. Tapi hari ini kita bakal melihat bagaimana skenario fiksi tersebut diklaim sebagai realitas mutlak. Dan ironisnya, membuang semua buku panduan standar militer itulah yang justru bikin operasi ini jadi salah satu studi kasus paling ekstrim dalam sejarah peperangan modern. Nah, untuk Anda yang mendengarkan ya, Anda, para pencari fakta, selamat datang di eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita nggak cuma ngebahas teori abstrak ya, kita membedah sebuah transkrip konferensi pers yang sangat padat, bersejarah, dan jujur aja sangat liar. Sangat liar. Dokumen ini tuh pengarahan langsung dari Presiden Donald Trump, jajaran pimpinan militer tertinggi, dan Direktur CIA. Tepat, terkait krisis militer berskala masif yang mereka sebut Operation Epic Fury di Iran. Terjadinya pas akhir pekan Paskah. Ini tuh sebuah jendela yang luar biasa langka loh. Jarang banget kita bisa lihat anatomi krisis, taktik medan tempur, dan kalkulasi geopolitik yang disajikan secara real-time dari tingkat pengambilan keputusan tertinggi. Benar banget. Tapi sebelum kita menyelam lebih dalam, saya harus menetapkan aturan dasar yang sangat penting untuk Anda semua. Dokumen sumber yang kita pegang hari ini tuh sangat syarat dengan muatan politik. Klaim militer sepihak juga, dan retorika yang lumayan tajam. Ya, tajam sekali. Jadi, misi kita di sini bukan untuk memihak ya. Kita nggak mau validasi klaim-klaim tersebut, atau mengkritik pandangan politik siapapun. Betul, kita berdiri murni di tengah. Tugas kita adalah secara objektif mengurai fakta operasi, mekanisme taktis, dan implikasi strategis persis kayak yang tertuang di atas kertas. Kita cuma membedah apa yang disajikan ke publik saat itu. Sepakat. Kita memposisikan diri kayak analis yang menelaah data mentah, ngelihat gimana narasi krisis ini dibangun dan dikomunikasikan. Oke, dan gambarannya ini sungguh bikin kewalahan. Melibatkan jet tempur yang tertembak jatuh, operasi penyelamatan siang bolong, kebocoran intelijen yang mematikan, sampai ancaman yang secara terbuka menantang sekutu-sekutu terlama Amerika. Iya, tatalan global benar-benar diuji di sini. Oke, mari kita bedah materi ini. Kita mulai dari titik nol, insiden yang memicu seluruh rentetan kekacauan ini. Semuanya bermula dari jatuhnya sebuah jet tempur F-15 Amerika di wilayah udara Iran. Menurut dokumen ini, F-15 tersebut ikutan dalam gelombang serangan yang sangat masif. Dan dari ribuan penerbangan tempur yang diklaim dalam taklimat ini, pesawat tersebut adalah... Pesawat berawak pertama yang berhasil dijatuhkan, kan? Benar. Pesawat berawak pertama yang kena tembak pertahanan udara musuh. Wow, jadi awak pesawat itu terdiri dari 2 orang, sang pilot yang dikasih call sign Dude 44 Alpha, dan perwira sistem senjatanya, Dude 44 Bravo. Keduanya terpaksa melontarkan diri ya. Iya, melontarkan diri dan untungnya mendarat hidup-hidup. Tapi di lokasi yang terpisah jauh di tanah musuh yang sepenuhnya bersiaga. Nah, disinilah militer mengambil keputusan pertama yang bikin saya, jujur aja, mengernyitkan dahi. Keputusan yang sangat kontroversial secara taktis. Iya, dalam hitungan jam mereka memutuskan untuk langsung menjemput pilot pertama, si Alpha. Mereka mengerahkan armada yang mencakup pesawat A-10 Warhawks dengan call sign Sandy dan helikopter penjemput HH-60. Dan bagian paling gilanya? Mereka mengeksekusi misi ini di siang bolong. Nah, itu dia, siang bolong. Yang mana secara tradisional, dianggap sebagai zona terlarang untuk operasi semacam ini. Saya agak bingung di sini. Maksud saya, ngirim helikopter lambat di siang bolong ke wilayah musuh yang siaga penuh, secara logika itu kan terdengar kayak misi bunuh diri ya? Sangat berisiko. Anda pada dasarnya mengundang musuh untuk menembak. Apalagi bagi Anda yang tahu sedikit tentang aviasi militer, pesawat A-10 Warthog ini kan bukan sekedar jet tempur biasa. Pesawat ini tuh pada dasarnya sebuah tank terbang. Dengan pelindung berlapis.
Iya, dirancang dengan semacam bak mandi titanium yang mengelilingi pilot, khusus untuk menyerap rentetan peluru tajam dari darat. Fakta bahwa sumber ini menyebutkan sebuah A-10 sampai rusak parah. Dan pilotnya harus susah payah terbang keluar dari Iran sebelum melontarkan diri di negara sahabat? Nah, itu memberi kita gambaran betapa brutalnya badai peluru di bawah sana. Pertanyaannya, ngapain mengambil risiko taktis sebesar itu? Pasti ada kalkulasi lain di luar sekedar menyelamatkan nyawa. Apakah ini murni soal adu dominasi psikologis? Yang memukau di sini adalah bagaimana operasi ini tuh memutarbalikkan doktrin militer klasik, yaitu leave no man behind atau tidak ada yang ditinggalkan. Oke, maksudnya gimana memutarbalikkan? Jadi gini, biasanya doktrin ini tuh dilihat musuh sebagai kelemahan strategis. Musuh tahu Anda bakal datang untuk menjemput orang Anda, kan? Oh, jadi mereka nungguin. Betul, mereka akan menunggu dan menjadikan area jatuhnya pesawat sebagai jebakan mematikan. Namun dengan melakukan penjemputan di siang bolong, militer mengubah kelemahan itu menjadi senjata psikologis ofensif. Wow, jadi maksud Anda, mereka sengaja memamerkan kekuatan. Kayak, hey, kami datang nih. Persis. Ketika Anda menerobos pertahanan anti pesawat musuh pada siang hari, saat musuh merasa paling kuat, saat mereka bisa melihat setiap gerakan Anda di langit, Anda nggak cuma ngirim pesan ke prajurit Anda sendiri, tapi Anda menghancurkan moral musuh. Bener juga ya. Anda memberitahu mereka, kami tahu kalian menunggu kami tahu kalian menembak, dan kami tetap akan masuk dan mengambil orang kami. Ini demonstrasi absolut dari keunggulan militer yang dirancang untuk meruntuhkan mental tempur lawan. Jadi ini bukan sekedar adu tembak, ini adu nyali berskala negara. Menarik. Tapi ingat, saat si Alpha sedang diterbangkan pulang dengan helikopter yang dideskripsikan penuh lubang peluru, Masih ada satu orang lagi yang tertinggal di bawah sana. ya, sang perwira sistem senjata, DUT 44 Bravo. Dan ini membawa kita pada operasi kedua, sekitar 48 jam kemudian, yang jujur aja kompleksitasnya jauh lebih gila. Bravo berada dalam situasi terburuk yang bisa dibayangkan. Dia terluka, sendirian, dan harus mendaki medan pegunungan yang terjal semata-mata untuk menghindari patroli musuh yang terus mencarinya. Tapi dia berhasil kan? Dia berhasil mengaktifkan alat pelacak daruratnya sebuah beeper khusus. Iya, dan transkrip ini secara khusus memuji Direktur CIA waktu itu, John Radcliffe. Nah, ini yang bikin saya penasaran. Diklaim bahwa CIA berhasil mendeteksi pergerakan kecil dari jarak 40 mil jauhnya. Memantau anomali sekecil kepala manusia dari jarak sejauh itu di tengah alam liar. Tunggu dulu, emangnya gimana mekanisme pelacakan semacam itu bisa bekerja tanpa terdeteksi? Itu sangat bergantung pada penggabungan sinyal elektronik mikro dan pencitraan termal. Termal, oh suhu tubuh ya? Benar. Dalam kegelapan padang pasir atau pegunungan yang dingin, tanda panas tubuh atau emisi radio terkecil dari sebuah beeper itu bakal sangat menonjol bagi satelit atau drone pengintai canggih. Kayak mencari jarum di tumpukan jerami, tapi Anda punya magnet raksasa. Metafora yang tepat. Namun, mengetahui lokasinya hanyalah langkah pertama. Mengambilnya, nah, itu masalah logistik yang jauh lebih besar. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Karena armada untuk misi kedua ini benar-benar nggak proporsional menurut saya. 155 pesawat dikerahkan. Jumlah yang fantastis untuk satu orang? Ya, ada pembom berat, pesawat tempur taktis, sampai pesawat pengisi bahan bakar. Dan mereka nggak sekedar terbang dalam formasi lurus ke tujuan kan? Dokumen ini nyebutin adanya taktik penipuan tingkat tinggi. Taktik pengalihan. Betul, mereka membuat musuh mengira pasukan Amerika sedang mencari di 7 lokasi palsu yang berbeda. Ini adalah penerapan peperangan elektronik yang brilian sih. Logikanya begini, jika ada mengirim 1 atau 2 pesawat penyelamat, musuh bisa dengan mudah melacak dan menembak jatuh mereka. Pasti jadi target empuk. Tepat. Tetapi jika Anda ngirim 155 pesawat, Anda secara harfiah membanjiri dan membutakan layar radar musuh. Dengan menciptakan 7 titik anomali palsu, Anda memaksa militer Iran untuk memecah ribuan tentara darat mereka ke 7 arah yang salah. Menguras sumber daya musuh. Ya, menguras sumber daya mereka, sementara tim penyelamat yang sesungguhnya menyelinap ke lokasi yang benar. Sebuah ilusi optik skala masif di layar radar, tapi di dunia nyata, rencana di atas kertas itu jarang bertahan ketika menyentuh tanah ya. Selalu ada gesekan di lapangan. Benar, ketika tim penjemput ini mendarat di lokasi yang dideskripsikan sebagai ladang lumpur dan pasir basah, masalah besar terjadi. Sebuah pesawat kargo raksasa yang mereka bawa
terjebak. Ambas. Iya, rodanya amblas ditelan lumpur. Pesawat itu mati kutu. Pesawat kargo seharga jutaan dolar. Ini adalah mimpi buruk operasional yang klasik. Beban mesin yang ekstrim bertemu dengan geologi yang gak mendukung. Dan ingat, di wilayah musuh, pesawat yang gak bisa terbang adalah target diam. Lalu apa keputusan komandan di lapangan? Ini yang gila. Mereka meledakkannya. Dihancurkan oleh pasukan mereka sendiri. Iya, pesawat kargo seharga puluhan juta dolar itu dihancurkan menjadi debu agar teknologi dan sistem komunikasi di dalamnya nggak jatuh ke tangan musuh. Keputusan yang cepat dan brutal. Terus, mereka memanggil rencana cadangan kan? Sebuah pesawat kontingensi yang lebih kecil dan lebih ringan, harapannya biar nggak amblas di pasir basah. Tapi karena ruang kargo pesawat itu kecil, mereka harus melakukan sesuatu yang bagi saya terdengar, mustahil. Merombak helikopternya? Betul. Mereka harus membongkar baling-baling 3 helikopter tempur yang mereka gunakan, memasukkannya ke pesawat kecil itu, lalu merakitnya kembali di tengah padang pasir tersebut. Dan menurut transkrip, mereka merakit ulang ketiga helikopter itu dalam waktu kurang dari 10 menit. 10 menit? Bayangkan tekanannya. Di bawah tekanan absolut dan bayang-bayang pasukan musuh yang bisa muncul kapan saja. Maksud saya, ngerakit helikopter itu bukan kayak nyatuin balok mainan Lego kan? Anda berurusan dengan rotor utama yang beratnya luar biasa. Harus presisi. Ya, menyelaraskan sistem hidrolik, mengatur torsi, kalibrasi mekanik yang biasanya makan waktu berjam-jam di hanggar yang aman dan terang benderang. Melakukan ini dalam gelap di atas lumpur dalam 10 menit. Sungguh gila. Apakah ini murni keberuntungan atau memang prosedur standar militer? Ini tuh bukti dari pelatihan adaptasi yang ekstrim ya. Namun secara strategis, kejadian ini menyoroti satu filosofi inti dari keseluruhan operasi itu. Apa itu? Perangkat keras tempur seberapapun mahalnya, dianggap bisa dikorbankan. Oh, wow. Pesawat raksasa diledakkan tanpa ragu demi menyelamatkan manusia dan melindungi rahasia operasional. Keberhasilan misi ini bukan cuma tentang seberapa banyak bom yang bisa dijatuhkan oleh armada udara, tapi juga ketahanan mental dan kecerdasan mekanik para prajurit yang tiba-tiba harus jadi teknisi dadakan di tengah zona pembunuhan. Karena perangkat keras bisa diganti, nyawa tidak. Tapi ironisnya, ancaman terbesar bagi nyawa Jude 44 Bravo di misi kedua ini ternyata bukanlah rudal musuh ya, Bukan. melainkan sesuatu yang jauh lebih tak kasat mata, yaitu informasi. Ya, dan ini membawa dinamika medan perang ke ranah asimetris yang sangat baru, sangat berbahaya. Perintahan atau militer itu sendiri membocorkan informasi ke media pers. Kebocoran intelijen yang sangat fatal. Mereka membocorkan bahwa satu pilot, si Alpha, sudah selamat, tetapi secara spesifik menyebutkan bahwa masih ada satu pilot lagi yang tertinggal di luar sana. Dan reaksi pemerintah Iran sangat cepat. Iya, pemerintah Iran langsung bereaksi terhadap berita ini dengan mengeluarkan sayembara. Sayembara dengan hadiah uang tunai yang luar biasa besar bagi siapa aja yang bisa menangkap pilot Amerika yang hilang tersebut. Efeknya seketika. Bocoran informasi itu secara fungsional mengubah setiap penduduk lokal di wilayah itu menjadi agen intelijen musuh. Kayak konsep crowdsourcing, tapi versi mematikan. Mereka melakukan crowdsourcing perburuan manusia. Tepat. Transkrip ini sama sekali nggak menutupi betapa marahnya Presiden Trump terhadap kebocoran ini. Beliau menyebut pembocor itu sebagai orang yang sakit dan secara terbuka mengancam perusahaan media serta jurnalis. Ancaman hukuman penjara. Ya, hukuman penjara atas nama keamanan nasional kalau mereka menolak menyerahkan sumber kebocoran tersebut. Ini kan benturan langsung antara kebebasan pers dan operasi militer yang sedang berjalan. Ini memunculkan pertanyaan penting mengenai batas kebebasan informasi di era peperangan digital. Kebocoran semacam ini nggak cuma kasih peringatan ke militer konvensional musuh, tapi mempersenjatai populasi sipil dengan insentif ekonomi. Uang hadiah itu ya? Ya, dalam sekejap, musuh pasukan khusus Amerika bukan lagi cuma batalion darat Iran, melainkan bisa jadi seorang pengembala kambing atau petani desa yang punya ponsel dan melihat peluang mengubah nasibnya lewat hadiah uang tersebut. Mengerikan sih kalau dibayangkan. Informasi dalam konteks ini menjadi senjata yang eksponensial lebih berbahaya daripada baterai rudal, karena ia tersebar di mana-mana. Membuat area pencarian dipenuhi oleh ribuan pemburu hadiah amatir.
Sungguh realitas perang yang mengerikan. Oke, sejauh ini kita udah tenggelam dalam drama mikro tentang nyawa satu orang di atas gunung, lumpur basah, dan kebocoran media. Skala taktisnya. Betul. Jika di lapangan situasinya se-ekstrim dan berdarah ini, pertanyaan besarnya adalah, gimana Amerika memanfaatkan kemenangan taktis ini di meja perundingan geopolitik yang jauh lebih besar? Mari kita lihat skala makronya sekarang. Transisi dari operasi penyelamatan mikro ke pemaksaan strategis makro di dokumen ini sangatlah kentara. Keberhasilan taktis digunakan kayak palu godam di meja diplomasi. Secara makro, klaim yang dilontarkan sungguh di luar nalar. Transkrip nyebutin lebih dari 10.000 penerbangan tempur dan 13.000 target yang diserang. Angka yang sangat masif. Sangat masif. Narasi yang dibangun adalah Angkatan Laut dan Udara Iran telah dihancurkan hingga ke akarnya. Mereka secara spesifik mengklaim 158 kapal musuh dilumpuhkan hanya dalam kurun waktu 3 hari. Dan penghancuran itu dijadikan alat tawar. Ya, ini digunakan untuk ngasih ultimatum terkait infrastruktur sipil. Tenggat waktu diberikan, yang kemudian diperpanjang hingga jam 8 malam esok harinya. Ancaman eksplisit bahwa kalau Iran nggak menyetujui kesepakatan, jembatan dan pembangkit listrik mereka bakal diratakan dengan tanah. Menekan denyut nadi peradaban mereka. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dokumen ini mengungkap bahwa sebelumnya, di tengah negosiasi yang sedang berlangsung, Presiden memerintahkan penghancuran jembatan terbesar di Timur Tengah dalam waktu 10 menit, semata-mata untuk memberi pesan. Itu adalah definisi buku teks dari diplomasi koersif tingkat tinggi. Menghancurkan infrastruktur sipil yang bernilai miliaran dolar bukan untuk keuntungan militer langsung, tapi kemauan psikologis untuk menunjukkan bahwa lawan benar-benar nggak punya ruang untuk bernapas. Tapi disinilah saya merasa ada kontradiksi besar. Kontradiksi gimana? Di satu sisi, dokumen ini mengklaim musuh telah lumpuh total, nggak punya kapal, nggak punya radar, bahkan nggak bisa berkomunikasi. Namun di sisi lain, negosiasi tingkat tinggi tentang infrastruktur terus berlanjut. Ada satu kalimat yang terus diulang. To the victor go the spoils, atau pemenang berhak atas rampasan perang. Klaim ekonomi. Iya, terdapat keinginan eksplisit dalam transkrip ini untuk mengambil kendali atas minyak Iran, atau menetapkan semacam sistem tol pembayaran bagi kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz. Seperti memungut pajak di jalur perairan internasional. Betul. Hal ini bahkan dibandingkan dengan klaim kesuksesan sebelumnya, di mana Amerika disebut berhasil mengambil ratusan juta barel minyak dari Venezuela dalam apa yang mereka sebut perang 45 menit. Jadi, apa makna dari semua ini? Perang seolah-olah bukan lagi tentang mengalahkan musuh, melainkan menagih retribusi. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, Anda sedang melihat evolusi dari tujuan perang itu sendiri. Transkrip ini tuh nggak menggambarkan perang tradisional di mana tujuannya adalah pergantian rejim atau netralisasi ancaman militer. Lalu tujuannya apa? Konsep to the victor go the spoils ini mengubah konflik bersenjata menjadi semacam hostile takeover, pengambil alihan bisnis secara paksa. Kemenangan militer, seperti menghancurkan 158 kapal, itu cuma fase pembuka. Oke, lalu fase akhirnya? Fase penyelesaiannya adalah ekstraksi kekayaan ekonomi, kendali atas ladang minyak atau memberlakukan pajak tol di jalur perairan seperti Selat Hormuz diberlakukan layaknya akuisisi aset perusahaan yang kalah saing. Mengelola militer negara adidaya layaknya divisi penagihan utang yang sangat bersenjata ya. Tapi ambisi sepihak ini rupanya memakan korban lain di panggung global. Sekutu tradisional Amerika sendiri. Retaknya tatanan aliansi. Ya, bagian akhir dokumen ini tuh penuh dengan kritik tajam terhadap tatanan aliansi yang udah ada selama puluhan tahun. NATO secara terang-terangan disebut sebagai macan kertas yang bahkan nggak ditakuti oleh Rusia. Sebuah pernyataan yang secara fundamental mengguncang arsitektur keamanan pasca Perang Dunia Kedua, kan? Bukan cuma NATO, transkrip ini nyebut negara-negara sekutu kunci kayak Inggris, Jepang, Korea Selatan, dan Australia, dan secara terbuka mengkritik mereka karena diklaim menolak ikut campur atau membantu operasi ini. Dan ada satu insiden lagi yang disorotkan. Ya, yang paling tragis. Diungkapkan sebuah insiden friendly fire, di mana sistem pertahanan rudal Patriot milik Kuwait justru menembak jatuh 3 pesawat tempur Amerika. Transkrip menyebut ini terjadi karena mereka, kutip, tidak kompeten. Tunggu dulu, bukankah sistem Patriot adalah sistem otomatis?
Gimana ini bisa terjadi? Secara teknis, sistem Patriot emang jaringan radar dan pencegat otomatis yang sangat bergantung pada Transponder Identify Friend or Foe atau IFF. Sistem elektronik pengenal kawan atau lawan. Betul, sistem yang ngasih tahu radar apakah pesawat itu kawan atau lawan. Terjadinya insiden mematikan, di mana sistem sekutu menembak jatuh pesawat Anda sendiri, itu menggarisbawahi betapa sesak, kacau, dan berbahayanya ruang udara di teater perang yang dipenuhi ratusan pesawat tempur. Chaos banget pastinya. Pasti. Namun, secara politis, transkrip ini menggunakan insiden tragis tersebut justru untuk merendahkan sekutu. Menyalahkan sekutu di saat krisis sedang memuncak. Ya, dokumen ini mendokumentasikan pergeseran filosofis yang sangat radikal. Selama puluhan tahun, Amerika kan beroperasi dengan prinsip perdamaian melalui aliansi, di mana NATO dan Sekutu Asia dilihat sebagai benteng pertahanan kolektif yang tak ternilai. Saling melindungi gitu kan? Betul. Namun di sini, paradigma itu runtuh. Sekutu tidak lagi dilihat sebagai mitra strategis, melainkan beban. Jika mereka nggak ngasih kontribusi langsung secara finansial atau militer saat itu juga, mereka dianggap nggak berguna. Ini tuh diplomasi yang sepenuhnya transaksional, mengedepankan kekuatan unilateral yang murni. Sungguh sebuah perjalanan eksplorasi yang luar biasa padat. Dari keringat, debu, dan lumpur tempat para prajurit merombak helikopter tempur dalam 10 menit, layaknya mekanik pit stop yang diburu malaikat maut, Sampai ke geopolitik. ya sampai ke panggung raksasa geopolitik tempat nasib aliansi global seperti NATO dikoyak di depan publik. Kisah ini merangkum spektrum penuh dari konflik modern. Kita melihat heroisme tingkat individu dari seorang pilot yang mendaki gunung, lalu kepanikan logistik, kompleksitas etika, kebebasan pers, dan diakhiri dengan arogansi kekuatan yang mencoba mendikte ekonomi dunia pasca konflik. Sangat presisi. Dan untuk Anda para pendengar setia kita baru aja membedah anatomi dari sebuah momen yang diklaim sebagai titik balik krusial. Sebuah bukti bahwa dalam perang modern, medan tempurnya nggak cuma berada di atas ladang minyak atau di udara, tapi juga di meja negosiasi dan di layar ponsel warga sipil. Betul, medan perang ada di mana-mana sekarang. Tapi sebelum kita berpisah hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran baru yang mungkin belum tersentuh sepanjang diskusi ini. Apa itu? Melihat fakta dari transkrip ini, bahwa satu kebocoran informasi ke media dapat serta-merta mengubah jutaan warga sipil tak bersenjata menjadi jaringan pemburu hadiah yang mematikan, dan melihat bagaimana aliansi militer sekuat NATO diabaikan begitu saja demi ambisi unilateral, coba Anda tanyakan pada diri Anda sendiri. Di pertempuran masa depan, apakah pemenangnya tidak lagi ditentukan oleh negara mana yang memiliki jumlah sekutu terbanyak di peta, melainkan oleh negara mana yang mampu mengontrol aliran informasinya sendiri, seketat dan sedisiplin mereka mengontrol lintasan rudal balistiknya? Sesuatu untuk Anda renungkan. Mengingat bahwa di era digital ini, informasi yang salah tempat, bisa membunuh lebih cepat dari peluru kendali. Benar sekali. Terima kasih kepada Anda, The Learner, karena telah meluangkan waktu berfokus dan menyelam bersama kami dalam eksplorasi mendalam hari ini. Teruslah bertanya, jangan pernah lelah mengurai fakta, dan selalu bersikap kritis terhadap lautan informasi yang ada di luar sana. Sampai jumpa di penyelaman kita berikutnya.